Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan liman ajazal anam fi majazatil ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin natiqi bi fasihil lisan wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mizan. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang mulia, mari kita senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menambah amal-amal kebaikan, dan juga kita berusaha agar kita jauh dari segala hal munkaroh, dari segala manhiyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kemudian kita menjadi muttaqin yang sesungguhnya, dan dengan nilai ketakwaan inilah kemudian Allah akan turunkan keberkahan buat negeri kita. Allah akan turunkan rezeki yang melimpah untuk kita dan keluarga kita, sehingga kemudian bahagialah kita di dunia dan selamat pula kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mulia, di Aceh pada umumnya, termasuk Aceh Singkil tentunya, bulan Maulid merupakan satu bulan yang memang menjadi perhatian buat kita, sehingga kemudian hampir-hampir tidak ada masjid di Aceh yang tidak melakukan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian dalam tradisi keacehan termasuk Aceh Singkil, kita mengenal dengan yang namanya bulan Maulid itu sampai 4 bulan. Padahal 2 bulan yang terakhir itu bukan Rabiul lagi sebetulnya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tapi di tradisi kita Aceh 4 bulan Maulid itu. Saking gembiranya dan semangatnya masyarakat muslim di Aceh untuk memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bervariasi dan beraneka kegiatan yang dibuat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ada melalui pembacaan kitab-kitab yang berisi sejarah Rasulullah, mulai dari kandungan sampai beliau wafat. Masyhur di tengah-tengah kita kitab Syarafal Anam, kitab Maulid Barzanji, Maulid Dibai, Simtud Duror, dan lain sebagainya. Yang kesemua kitab-kitab itu isinya sebetulnya adalah sejarah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula sebagian tempat kemudian membuat acara di malam harinya berupa kegiatan kajian-kajian keagamaan, khususnya seputar teladan-teladan, contoh-contoh baik yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggugah kecintaan kita kepada beliau, sehingga dengan kecintaan itu tertariklah hati kita selaku umat Rasulullah untuk meneladani baik ibadah, perilaku, tingkah, pekerjaan, ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, lebih dari itu pula, ada pula kegiatan itu berupa mengadakan khanduri, menyumbangkan nasi, mengeluarkan biaya yang kalau kita singkil kita sebut dengan jamba, yang tujuan daripada khanduri itu adalah bersedekah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita undang saudara-saudara kita, baik anak yatim, baik fakir miskin, untuk kita sediakan khanduri jamuan itu sebagai bentuk syukur kita
kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikirimkannya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, tidak saja untuk kita tapi untuk seluruh alam. Maka semangat ini hadirin yang mulia dalam pandangan kita tidak pernah pudar. Bersemangat dalam membuat kegiatan tersebut, dan ini adalah baik, ini adalah ihsan, kata Imam As-Suyuti dalam kitab beliau. Ini adalah pahala yang besar, kata Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau. Ini adalah satu kebajikan, kata Imam As-Sakhawi dalam kitab beliau. Hadirin yang mulia, ini tradisi baik yang tujuannya tidak boleh melenceng daripada ingin meningkatkan kecintaan kepada Nabi, dan tentu saja untuk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dalam kesempatan ini adalah saling ingat mengingatkan, saling tawasau bil haq, tunjuk menunjuk dalam kebaikan, saling ajak mengajak dalam ma'ruf, dan saling hindar menghindarkan daripada kemungkaran. Maknanya bahwa begitu cintanya kita kepada Rasulullah sehingga rela menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya untuk peringatan-peringatan kelahiran Nabi Muhammad tersebut, maka siogianya ada yang lebih penting dari itu kemudian harus kita dapat, yaitu keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi kita Muhammad ini adalah makhluk terbaik dari seluruh alam. Bahwa Nabi kita Muhammad ini contoh mulia dalam setiap aspek pekerjaan. Bahwa Nabi kita Muhammad ini contoh sempurna dalam setiap ruang kehidupan. Sebagai hamba Allah, beliau ahli ibadah yang sangat tekun. Tidak pernah melewatkan waktu beliau yang tidak ada ibadah isinya. Sebagai seorang ayah, beliau adalah orang tua yang sangat peduli kepada anak-anaknya. Sebagai seorang pemimpin, beliau adalah pemimpin yang berhati mulia, tegas, tetapi kemudian dalam ketegasannya itu penuh dengan kasih sayang. Sebagai seorang pedagang, beliau adalah contoh pedagang yang jujur dalam setiap usahanya. Maka betul hadirin yang mulia, tidak cukup tinta untuk menuliskan kepribadian beliau. Tidak cukup halaman-halaman buku untuk mengisahkan perjalanan beliau. Kesimpulan, Imam Al-Busiri mengatakan dalam qasidah burdah beliau, fama balaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairul khalqi kullihim. Ujung daripada ilmu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia, tetapi kemanusiaannya itu khairul khalqi kullihim, sebaik-baik dari segala makhluk ini. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammad itu manusia, walaysa kal basyari, tapi tidak seperti manusia. Lakinnahu yaqutun bainal hajari, tetapi Muhammad itu seperti permata yang berada di antara batu-batu biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu nilai yang paling penting buat kita dari Rasulullah adalah uswatun hasanah beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasul itu uswatun hasanah. Bayangkan hadirin, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam ayat surah Al-Ahzab itu menyampaikan dengan ayat diawali dengan kalimat laqad. Lam berfaedah taukid, bermakna sungguh, jangan ragu. Qad berfaedah tahqiq, pasti, tidak mungkin sebalik itu. Laqad kana, benar-benar ada. Lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untukmu siapa saja?
seorang alim, seorang abid, seorang pemimpin, seorang masyarakat biasa. Uswatun hasanah, ada teladannya yang baik dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Nabi kita Muhammad dalam sejarah, dalam hadis-hadis yang dirawikan oleh para sahabat mencatatkan bagaimana beliau itu adalah orang yang betul-betul sayang kepada umatnya, dan bagaimana juga beliau itu adalah seorang pemimpin, seorang orang tua, seorang ayah yang betul menjaga anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad memberikan ketenteraman batin kepada para sahabatnya pada ketika itu dengan menjamin kepastian hukum bagi siapa saja orang-orang yang berada di Madinah. Hadirin, Madinah itu tidak saja dihuni oleh orang-orang muslim, tidak. Di Madinah itu sebelum Rasul hijrah ke Madinah, sebelum muslim tinggal di Madinah, sudah ada Yahudinya, sudah ada Nasraninya. Tapi Rasulullah bisa menghimpun semua dalam satu kesatuan, dalam satu keyakinan, dalam satu tanggung jawab bahwa Madinah harus dilindungi dari siapa saja. Ini kenapa tidak lepas dari sosok Rasulullah, hadirin yang mulia. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakinkan kepada para sahabatnya bahwa hukum agama ini, hukum Allah ini tetap berlaku sama bagi siapa saja. Ketika Nabi kita Muhammad mengatakan di hadapan sahabatnya, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andai nanti, hai sahabatku, Fatimah anak Muhammad ini pernah mencuri, laqata'tu yadaha, akan kupotong tangannya, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian suatu hari, hadirin yang mulia, ketika Islam sudah mulai berkembang, kekuasaan Islam sudah mulai menyebar, kekayaan-kekayaan yang ada di dunia sudah mulai ditaklukkan, berkumpullah ghanimah yang banyak, harta rampasan perang, kuda-kuda perang, malah ada hamba-hamba sahaya yang menjadi tawanan. Suatu hari datang Siti Fatimah anak Rasulullah menghadap Rasulullah. Siti Fatimah menghadap bukan karena apa-apa, karena memang Siti Fatimah ini setelah menikah dengan Sayyidina Ali adalah sosok keluarga yang sangat miskin, sangat sederhana. Sehingga kemudian datang kepada Rasulullah, "Wahai ayahandaku, di rumah kami tidak punya apa-apa. Di rumah saya mengerjakan segala-galanya. Di rumah saya mengurus Hasan dan Husain cucumu, wahai ayah. Di rumah saya tidak punya tembikar-tembikiran alat-alat perabotan rumah tangga ya Rasulullah. Seandainya ya Rasulullah, seandainya hai ayah, berkenankah kiranya engkau wahai ayahandaku untuk memberikan aku satu orang hamba sahaya saja untuk membantu pekerjaanku di rumah," kata Siti Fatimah. Hadirin, bila kita baca sejarah Rasulullah ini, akan menetes air mata kita, akan timbul rasa kagum dalam hati kita. Apa jawaban Rasulullah ketika itu? "Hai anakku Fatimah, keringat yang engkau keluarkan karena mengurus urusan di rumah tanggamu itu, tenaga yang engkau keluarkan demi melayani suamimu, engkau menggiling tepung dengan tanganmu sendiri, engkau kemudian memasakkan makanan untuk anakmu Hasan dan Husain dengan tanganmu sendiri, itu bernilai ibadah," kata Rasulullah. "Itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan surga." Hadirin, sah saja sebetulnya Siti Fatimah itu Rasul berikan hamba sahaya itu 1, 2, mungkin 3 orang. Pertama karena beliau anak Rasulullah, yang kedua karena beliau adalah istri Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali ini adalah sahabat yang tidak pernah absen dalam perang. Tapi Rasulullah ingin ajarkan kepada Siti Fatimah dan untuk kita tentunya para umatnya, zuhudlah dalam urusan dunia, terpeliharalah dalam urusan dunia. Hadirin, maka intinya orang yang akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladannya adalah orang yang memiliki 3 syarat dan atau 3 kriteria. Yang pertama, limangkana yarjullah, orang yang dalam hatinya selalu ada keyakinan akan bertemu dengan Allah, ketauhidannya kuat,
keyakinannya bahwa Allah akan membalas segala perbuatannya nyata, sehingga kemudian Nabi akan dijadikannya sebagai teladan untuk keselamatannya ketika berjumpa dengan Allah. Lalu yang kedua, wal yaumal akhirah, orang yang selalu berharap akan balasan-balasan di hari akhirat. Hidup di dunia tapi tidak melupakan akhiratnya, bekerja di dunia tapi tidak melupakan tujuannya akhirat. Lalu yang terakhir yang bisa menjadikan Nabi sebagai ikutan adalah wa dzakarallaha katsira, orang-orang yang selalu menyebut, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Yakin dia berjumpa dengan Allah, berharap dia balasan di akhirat bukan di dunia. Lalu dia barengi dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Nabi akan jadi teladannya. Hadirin ulama besar kita, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri mengutip satu ayat dalam Al-Qur'an dalam salah satu kitab beliau, Kifayatul Muhtajin. Syekh Abdul Rauf mengutip ayat, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Beliau memberikan judul, apa mudaratnya, apa bahayanya kalau kita jauh dari zikir. Syekh Abdul Rauf mengutip ayat, siapa saja yang hidup jauh daripada zikrir rahman, mengingat Tuhan yang maha pengasih penyayang, mengingat Allah, mengingat pelajaran-pelajaran dari Allah, jauh dia dari itu dalam hidupnya, maka resikonya nuqayyid lahu syaitana, akan kami adakan baginya, kata Allah, syaitan yang selalu mendampinginya. Jauh dari zikir maka berdampingan dengan syaitan, jauh dari zikir ditemani oleh syaitan. Dan di ujung ayat, fahuwa lahu qarin, maka syaitan itu baginya akan menjadi pendamping yang selalu mendampinginya. Tentu saja hadirin yang mulia, kita tidak ingin didampingi oleh syaitan, kita tidak ingin dikendalikan oleh syaitan. Maka caranya sesuai dengan ayat ini, sering-seringlah mengingat Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setan jauh. Ketika setan jauh, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kasih sayangnya, petunjuknya, taufiknya, dan seluruh karunia-karunia kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha aynama kuntum la'allakum turhamun. Ittaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.